Hari keempat Ramadan, ngapain bang? Gak ada. Gue ngasih makan anak gue. Pagi ini gue bikin telur. Gue benci banget bikin telur buat anak gue pas lagi Ramadan. Karena wanginya sangat gak Ramadan friendly. Jadi ini rutinitas gue harian. Gue akan sering-sering share karena gue males nge-share ini kan udah bikin capek setiap pagi, yaitu bikin telur buat Arka. Karena Arka makan telur. Arka udah bangun sekarang tadi bangun jam 7 pagi. Sayang, jam berapa dia bangun yang? 7 kurang 15. Jadi kalau Arka udah bangun, dari Arka bangun, ya kalau lu denger ada suara nangisan masuk, dia udah mulai biar lapar. Makan dulu terus gue mandiin dia. Arka mau makan? Mau makan? Ya, ini gue sembunyiin di lemari supaya Arka nggak ngeliat ada kamera. Jadi dia nggak keganggu. Dia kalau makan harus fokus. Oke? Nah, kayak biasanya kalau gue ngasih makan Arka, suara anak gue kenceng banget kayak kamera. Gue pakai kayak terpal atau kolam berenang buat bola-bola. Gue taruh supaya ngeberesinnya gampang. Gue nggak harus ngepel koordinasi yang jatuh lain-lainnya. Arka masuk ke terpal kah? Terpal. Please kalian jangan berisik ya. Ntar Arka ngeliat ada kamera di sini. Nah, ini piring yang Arka pakai buat makan. Gue lap dulu. Arka biasanya makan sendiri guys. Jadi kayak gue cuma lapin doang. Terus dia bakal makan sendiri. Ya Allah, sangat amat berat sekali. Oh ya, Arka masuk dalam terpal. Weh, ayo Kak. Kalian nggak sih ada bayinya? Yuk Kak makan nih. Bismillah. Jadi anak gue guys kalau makan tuh suka bagi-bagi sama bokapnya. Jadi kayak apa? Dia makan terus nyuapin ke gue juga gitu loh. Apa? Mau kemana? Iya. Jadi guys, hari ini gue akan ngebahas tentang apa yang bisa kita hilangkan di bulan Ramadan. Dan kemarin kita udah bahas banyak hal. Hari ini kita ngebahas karena ada anak kecil, yaitu gimana kita keluar dari Ramadan sebagai orang yang less tantrum. Atau kita jadi orang yang lebih sabar. Dan jujur di hidup gue banyak ya istilahnya ujian-ujian, pelatihan atau self growth yang makan yang ternyata gue baru dapetin dari semua perkembangan itu. Mam? Jadi dari semua hal yang bikin gue itu bisa ngilangin kebiasaan tantrum, istilahnya kayak lu nyetir mobil terus lu emosi karena orang itu ibu-ibu ada sen kanan belok kiri, terus ada orang yang lu suruh kerja A, dia malah ngerjain B semau dia, padahal dia kerja sama lu gaji dia. Yang paling bikin gue dan istri, semoga kita berdua ya, itu makin hari makin sabar. Di antaranya yang ngurus anak ini, yang ngebikin kita latihan untuk jadi pribadi yang less tantrum gitu loh. Udah habis, mau nambah kah? Mau minum kah? Mau minum kayaknya gue lupa ambil Aldi air. Duh, ketahuan kamera. Udah guys, gue bakal lanjut setelah ini. Maafin gue. Harusnya ini sembunyi. Next time gue beli kamera-kamera orang-orang yang itu dah, yang suka berniat buruk gitu, yang nyembunyiin di WC gitu deh. Biar Arka nggak tahu ada kamera. Oke. Jadi baik lagi. Jadi kayak yang gue bilang tadi kan guys, kalau lu udah tahu cara kerja bayi dari profesional gitu kan, lu bakal istilahnya lebih sabar, lebih less tantrum gitu loh. Karena kalian akhirnya tahu kalau bayi itu sama kayak orang dewasa. Di antara persamaan bayi sama orang dewasa yaitu adalah mereka ketika dikasih makanan itu nggak bisa serta-merta lu kasih mereka itu pertama kali kayak lu makan jengkol, lu nggak tahu kok baunya aneh misal gitu, lu langsung disusupin ke mulut lu pasti nggak mau gitu kan. Gitu pula bayi, mereka harus dikasih sampai 20 kali kata Emma Hubbard gitu. Dan mereka punya tahapan gitu. Yang pertama tahapannya adalah mereka bakal melihat dulu makanannya. Kalau nggak melihat maka nggak cinta gitu kan. Habis melihat makanannya, kebiasaan melihat, ini makanan yang kemarin mak gue nyiapin gitu. Akhirnya besoknya mereka bakal megang. Besoknya kalau diterus-terusin sampai 15 kali, 16 kali, mereka akhirnya mau nyuapin sendiri ke mulutnya pakai tangan mereka atau mau kita suapin. Dan kadang-kadang mereka masih ngelepeh, seenggaknya lidahnya udah nyicip. Yang terakhir mereka mau nelen. Dan kadang-kadang hari ini mau nelen, besok nggak mau nelen. Kadang-kadang hari ini mereka mau nelen, besoknya nggak mau gitu kan. Jadi kayak butuh kesabaran, tapi seenggaknya kesabaran ini jadi gampang gitu. Kalau kita bisa kesabaran itu jadi gampang kalau kita belajar, karena kan kita jadi nggak nerka-nerka gitu kan. Mereka tuh bisanya apa sih, maunya apa sih gitu loh. Nah lalu itu kan gue bilang tadi ya, yang pertama masalah kalau mereka makan itu sama kayak kita, yaitu harus diulang-ulang ngeliat makanan yang sama baru suka. Yang kedua tadi gue bilang mereka itu punya sensor sendiri gitu loh untuk tahu mereka kenyang. Jadi kita nggak berhak kalau mereka udah kayak gini, udah
nyingkirin muka, kita bilang, ayo makan belum habis gitu loh. Makanya lu masak-masakan dia yang bisa lu habisin supaya nggak mubazir. Terus juga gue sekarang masuk fase kemarin di Mesir tuh, pas belum pulang ke sini tuh fase dia suka ngelempar makanan. Itu fase paling gila banget kata gue sama istri sih ya, suka ngelempar makanan itu. Oke. Nih, main sapu. Fase suka ngelempar makanan itu fase paling extremely capek lah istilahnya. Ada kita di kamera. Kayak gimana sih fase suka melempar makanan itu solusinya? Kan kita seringkali kalau misalnya dia ngelempar makanan, itu kita bilang ke mereka, jangan jatuhin. Ternyata di umur-umur 1,5 tahun kayak, gue jatuh. Ternyata kayak di umur-umur 1,5 tahun kayak Arka sekarang gitu kan. Itu pas lagi suka-sukanya untuk ngelempar makanan. Kalau kalian bilang jangan jatuhin, yang mereka rekam di kepala mereka itu cuma kata-kata jatuhin. Jadi yang awal-awalnya di skip, jangannya di skip gitu loh. Makanya caranya pas gue belajar, ini kok jadi kayak sharing parenting gini vlog gue. Caranya itu adalah kita bukan ngebuat untuk dia larangan, tapi kita malah ngomong ke dia perintah untuk mengalihkan kebiasaan dia tadi itu ya. Oke, kita cut lagi guys. Dorong pintunya, dorong. Ayo jalan. Jadi diantara yang bikin les tantrum itu adalah pas lu ngerti diantara yang gue pelajari, boleh ngomong selalu kepotong dia ya, sambil main lah ya. Bocil itu nggak usah di entertain setiap saat, kayak lu ajak main terus, lu beliin mainan baru terus, itu mereka itu cukup dikasih kegiatan yang kalian lihat di jalan, karena dia nggak bisa ngebedain mana yang mainan, mana yang wahana, sama mana yang ya kayak ini fasilitas umum tangga gitu. Dia tuh ngelihat tangga itu udah kayak hiking tau nggak? Terus dia ngelihat ini naik turun udah kayak wahana. Jadi setiap hari gue tinggal bawa ke sini dari kamar apartemen. Dia naik turunnya terus naik turun. Udah selesai gitu loh. Kayak bahkan gak bisa ngebedain mana yang mainan, mana yang alat untuk kerja kayak gunting, kayak gelas. Tapi kalian ambil barang-barang yang bagus ya, kertas, spidol tapi pada tempatnya gitu, atau krayon-krayon buat bocil gitu. Dia kemanapun pergi, ya udah yang penting lu ajak pergi, lu hadir di situ dan lu relain dia kotor, nggak usah kayak dia bersih setiap saat, yang penting lu mandiin lagi kalau dia kotor. Udah, dia capek, dia bahagia dan dia punya quality time sama orang tuanya, selesai. Sesimpel itu. Tadi tangga jadi hiburan, sekarang polisi tidur lah tuh, diulang-ulang sama dia. Naik turun kah? Polisi tidur kah? Terus dia juga pas lagi di Saudi apa ya, gue lupa. Enggak, lagi di Mesir. Yang besi-besi kayak gini jadi mainan itu bisa setengah jam sendiri, sejam bahkan. Dia ngelewatin ginian, rasanya enak dong ngelewatin panah, lihat kan? Dia kira ini semua wahana, padahal enggak gitu loh. Jadi sesimpel itu. Jadi kalian nggak perlu standar yang aneh-aneh gitu loh. Cukup ajak mereka jalan dan biar dia megang apapun yang ada di sekitarnya gitu loh. Kalau dia hampir nyasar nggak tahu arah ya gue tinggal arahin kemana aja gitu kan. Jadi pesannya di video ini tuh gue ngasih tahu kalau kayak kita keseringan tantrum pada banyak hal, orang yang nyetir nggak beres segala macem, prosedur ngantri yang nggak jelas apa-apa. Itu karena apa ya? Kayak contohnya kayak gue, kenapa gue tantrum ngurus anak sama istri gue misalnya? Karena ternyata kita belum mengenal mereka lebih gitu loh. Kayak kalau kalian ngantri di suatu tempat gitu loh, kalian nggak ngerti proses ngantrinya itu ngapain sih, makanya tanya gitu kan, tanya ke orang lain. Ini emang kenapa proses lu bikin kartu ini lama? Oh karena dia itu kartunya dikirim dulu kantor pusat bu, terus harus di ACC dulu, harus apa, oh pantesan lama. Akhirnya setelah kita udah masuk di fase pantesan, kita mulai itu kayak ya udahlah tunggu gitu loh, nggak ada intinya juga gue marah gitu loh. Jadi akhirnya anak-anak ini minim trauma gitu kan, nggak ngeliat orang tuanya marah teriak depan mereka, apalagi di umur Arka sekarang dia udah di umur dia tahu kalau gue buat janji itu harus gue tepatin. Jadi kayak misalnya gue bilang sekarang Arka kita jalan ya, gue ketiduran tuh jam 8:30, gue janji jam 9 jalan. Itu dia setelah makan setelah mandi gue suruh tidur nggak mau, nangis teriak-teriak tantrum. Kenapa? Karena dia nagih janji. Baba bilang jalan, kok nggak jalan? Ditagih udah bisa nagih janji gitu kan. Makanya kacau banget gitu loh. Sesimpel itu aja, ngejanjiin, nggak usah yang kayak kita ke Dufan ya, kita kemana. Ya udah lihat nih dia kemana dia sekarang. Dia ini parkiran genset atau apa gue nggak tahu, atau gas atau apa ini, atau toren air punya apartemen gue nggak tahu. Tapi ya udah, dia terhibur dengan nge-explore ini semua, udah kayak lagi di taman safari, udah kayak lagi di hutan. Tapi ya udah gitu loh. Kalau gue udah bosen dia kayak males kesini, mending ajak dia ke tempat lain. Udah gue tinggal paksa aja puter balik. Ayo kak ikut, ada yang asik lagi. Kita ke parkiran sekarang. Dan dia suka mobil sama motor. Dia bakal udah terhibur aja ngelihat mobil sama motor gitu loh. Ya kan? Gitu pula kalau kita belajar agama gitu kan, akhirnya kita paham, oh ternyata ada pendapat yang lain ya, akhirnya kita nggak tantrum.
ngeliat orang yang mengajarkan anak kita yang berbeda atau apa, asalkan itu sesuai Quran dan Sunnah dan sesuai 4 mazhab, dan kita ya udah nggak usah tantrum, kita belajar. Oh ternyata dalil mereka ini, oh ternyata mereka sumbernya ini gitu loh. Akhirnya kita ya udah kita nggak tantrum. Oh kita nggak mau anak kita ngikutin mereka karena prinsip kita beda. Ya udah tinggal jelasin ke anak kita kalau yang di sekolah itu berbeda sama yang kita selama ini pahamin, gitulah pokoknya. Jadi hidup ini tuh enak gitu, nggak ada dendam, nggak ada suuzon sama orang, nggak ada dikit-dikit marah sama orang, nggak ada marahin diri sendiri. Karena kita kan emang orang Indonesia tuh dari dulu terlatih sama mentalitas yang kalau nenek gue almarhumah rahimahullah itu pernah, misal gue nabrak tembok nih, duduk, aduh temboknya jahat gitu. Jadi kita udah apa ya, dibangun pada diri kita tuh mental nyalahin orang lain gitu loh, mental victim ya istilahnya. Lihat nih Arka, ini BMW orang dipegang-pegang sama dia, dipegang velgnya, dipegang bannya, ya udah. Kalau udah dipegang kotor, tinggal mandiin lagi, cuci tangannya, dan dia seharian udah anteng di rumah karena udah puas jalan-jalan, udah capek, udah bosen gitu loh. Jadi nggak perlu setiap saat dihibur. Jadi film yang gue tonton pas ngebahas soal anak itu nggak usah dihibur setiap hari, itu dia ngebahas kayak gini. Ada kayak CEO gitu yang punya anak angkat apa ya gue lupa. Itu dia bilang ke rekan kerjanya, Kenapa ya anak angkatku tuh udah 14 tahunan, aku ajak dia minum teh-tehan, anak cewek gitu. Minum teh-tehan Barbie, minum apa, kok nggak ada yang mau ya. Aku udah ngerencanain semuanya biar dia seneng. terus kata rekan kerjanya apa? Tahu nggak sih, cara otak anak kecil berpikir itu mereka nggak butuh dihibur setiap saat. Kok gitu? Udah, kamu kalau meeting kerja ajak aja. Mau nggak ikut aku meeting kerja ngurus tim bola karena ini CEO tim bola gitu. Aku mau banget ngeliat gimana cara dunia bekerja. Akhirnya dia seneng banget ngeliat meeting, deal-dealan sponsor gitu loh. Sesimpel itu, lihat nih dia. Kemana aja pergi dia ikut tuh kan. Jadi pesan penting di Ramadan Rehab episode ini di hari ke-4, yaitu ya semua hal tuh nggak perlu ditantrumin gitu loh. Stoik aja, dan segala hal itu bisa kita nggak tantrumin ketika kita udah mengetahui cara dia bekerja gitu loh, atau asal usulnya. Intinya belajar, teruslah belajar supaya apa? Supaya kita memahami, oh ternyata orang itu ada yang tantruman karena dia punya trauma masa kecil. Akhirnya kan kita kasihan, kita jadi pengen lebih sayang ke dia, kita lebih pengen peduliin dia gitu loh. Karena apa? Karena kita paham, oh ternyata ini semua karena traumanya dia. Oh ada orang yang dendaman sama orang, oh ternyata dia punya trauma masa kecil. Oh ternyata dia pernah disakitin orang, di korban bully dulunya. Atau dia pernah mengalami masa lalu yang kelam. Dia capek. Nih kalau Arka udah nangis gini, dia capek. Gue gendong dia dulu ya. Nah kalau kayak sekarang gue ajak dia ke kolam berenang. Kalau ini baru wahana, gue kebanyakan ngomong dia kesel. Ya kayak ikut, sini jalan, di belakang dia. Kelihatan nggak? Dan ya jalan-jalan. Awas licin kah? Makanya gue bilang kayak, oh ternyata ketika gue belajar, urusan bocil itu gampang ya. Oh ternyata ketika kita mempelajari sifat orang, trauma, segala macam psikologi manusia, akhirnya kita jadi apa ya, malah prihatin gitu sama kondisi orang lain, dan malah kita pengen nunjukin lebih sayang dan cinta gitu kepada orang lain. Karena apa? Karena ternyata masing-masing orang punya cerita masing-masing, dan ternyata mereka semua itu di dunia ini baru pertama kali hidup gitu kan, bahasa kerennya gitu. Jadi nggak ada yang perlu kita bawa dendam, dan nggak ada yang perlu kita segitunya dimasalahin deh. Itu sih untuk hari ini. Semoga kita keluar dari Ramadan dengan hati yang lebih bersih dan jiwa yang minim tantrum. Udah lah, itu intinya. Nggak jelas ya, kebanyakan ngomongin anaknya ya. Tapi itu sih tipsnya. Mau apapun itu urusannya, belajarlah supaya kalian mengerti cara bekerja segala hal. Dadah, Arka keburuan ngantuk. Dadah. Assalamualaikum. Kita nggak dapet jatah buat ketemu Pak Presiden. Gue sebenarnya diundang Mayor Teddy. Kecelakaan di sini rentan banget, sumpah. Nyebrang di sini tuh mengerikan banget. Sapi panggang atau banteng panggang. Nih, silakan Mas. Indah pemandangan. Punya istri 2. Istri 2. Istri 2. Ini sih, Muat buat 3 orang berarti. buat 3 orang. Dan di sini cuma 1 dibanding 1000 pengendara motor doang yang pakai helm. Gak ada yang beli.